perang terhadap korupsi dan politisasi aparat penegak hukum. Hari ini semua diinjak, hari ini semua diintimidasi, hari ini aparat penegak hukum semena-mena melakukan politisasi hukum. Resah nggak kita? Nggak ada, Pak. Semena-mena aja ini. Mau tangkap si A, tangkap si B, tangkap si C. Kenapa yang menjadi presiden petugas partai, Pak, bukan pelayan rakyat? Upaya Istana bubarkan Nasdem, SBY segera turun gunung bantu Surya Paloh. PDIP, jangan tuduh sana-sini. Tetapi apapun itu begitu, kasus hukum itu kan dibangun di atas bukti dan fakta begitu. Sudah saya katakan tadi, seluruh partai politik di Indonesia ini tidak ada satupun yang dalam anggaran dasarnya itu yang tidak anti korupsi. Semua pro pemberantasan korupsi. Jadi kalau soal korupsi ini kita dorong. Nah, siapapun yang perilakunya koruptif begitu, ya, merugikan keuangan negara, ya, baik itu di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, segera lakukan penyelidikan, naikkan kalau memang cukup bukti ke penyidikan begitu. Oke, Bang Jansen. Itu yang penting kalau soal ini. Saya kira kalau soal ini sikap kita sama semuanya. Ya. Itu tidak ada yang berbeda. Ini kan Willy tadi mempertentangkan karena Pak Jokowi suka sekali nangkap sana nangkap sini karena petugas partai. Dia lupa yang namanya partai itu adalah rakyat yang terorganisir di dalam satu organisasi politik untuk mencapai tujuan. Petugas partai ya petugas rakyat. Itu satu dulu. Yang kedua, dia mempersoalkan soal bahwa ini pasti penggunaan kekuasaan yang berlebihan menangkap si A si B. Saya ingin bilang, ya, jujur sajalah Nasdem atau Willy, silakan. Apa kita mau buka-bukaan? Bagaimana jaksa Boleh, Bang, dikumpulkan? buka. Bagaimana jaksa dikumpulkan di Ancol untuk memenangkan siapa gitu? Bagaimana bupati yang baru menang dari partai X diancam dengan kasus pada waktu dia masih bupati, misalnya di Papua Barat sana. Apa kita mau buka-bukaan kayak begitu? Cobalah lebih dewasa, ya, melihat ini sebagai persoalan hukum. Lihat saja dalam kasus PD Perjuangan ketika menghadapi musibah dalam soal bansos misalnya. Apakah kami teriak-teriak itu intervensi kekuasaan? PD Perjuangan partai penguasa loh. Terjadi tuh, kami nggak ribut teriak kayak dia. Silakan dong. Jadi jangan seperti anak kecil, jangan seperti orang yang tidak punya nalar lalu tuduh sana sini. Dan ini kan satu paket dengan kejengkelan Demokrat terhadap usaha Istana untuk ambil alih partai itu kan. Dan kasusnya kan masih ada di Mahkamah Agung. Jadi ini juga akan berimpact bahwa hakim-hakim Mahkamah Agung akan lihat lebih jernih bahwa keadaan situasi dalam Partai Demokrat disebabkan oleh sinyal dari Jokowi untuk mempreteli partai itu. Jadi sama juga problemnya. Jadi variabel politik juga pasti akan jadi latar belakang untuk Hakim Mahkamah Agung supaya lebih fair melihatnya. Bahwa memang ada upaya sistematik Istana untuk membatalkan partai-partai yang mendukung Anies. Gampangnya begitu tuh. Tapi kita tetap percaya bahwa status hukum dari Partai Demokrat itu akan dibahas di MA di dalam sifat yang imparsial. Kira-kira punya itu. Nah, balik lagi pada keadaan sekarang, mungkin dalam 1-2 jam ini akan ada keterangan dari Partai Demokrat atau SBY sendiri akan ngomong kan. Kan publik juga tunggu bagaimana SBY bereaksi terhadap Nasdem yang adalah partner koalisinya di dalam urusan masa depan Anies, bukan masa depan Joni Plate, tapi masa depan Anies yang pasti terganggu secara politis, itu intinya. Iya, saya melihat potensi Demokrat untuk nambah elektabilitas justru dengan mengucapkan sesuatu yang membuat publik percaya bahwa Demokrat juga jujur dalam politik, tidak akan terganggu oleh tekanan-tekanan sprindik atau tekanan-tekanan kasus. Dan itu yang sudah dibuktikan selama ini kan, bahwa bahkan SBY tetap teguh kendati Demokrat diancam-ancam oleh Muldoko kan, itu intinya kan. Jadi sikap SBY untuk turun gunung saya kira dia konsisten, dan itu juga yang diharapkan dari teman-teman PKS supaya ada paket baru bahwa politik nggak harus berbaik-baik lah kan. Politik yang sopan-sopanan itu kan artinya kemunafikan tuh. Jadi itu yang kita tunggu, bahwa politik memang harus ada sikap. Karena capreskan Anies.
Nasdem dan Demokrat terus ditekan. Dilansir dari Gelora.co, Partai Nasdem dan Partai Demokrat saat ini terus mendapat tekanan dari rezim karena mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden, baca pres untuk Pilpres 2024 mendatang. Menurut Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, penetapan tersangka Johnny G. Plate, Menkominfo yang juga Sekjen Partai Nasdem, oleh Kejaksaan Agung menjadi pertanyaan publik. Apakah ada kaitan dengan pencapresan Anies atau tidak? Kalau Nasdem tidak capreskan Anies, apakah Johnny G. Plate dijadikan tersangka? Apakah penetapan tersangka kasus BTS ini murni hukum dan pemberantasan korupsi? Kata Muslim kepada kantor berita politik RMOL, Kamis 18/5. Dia juga menyoroti partai politik lain yang telah tergabung di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), yakni Partai Demokrat, yang saat ini juga tengah menghadapi gugatan Kepala Staf Presiden (KSP) Muldoko di Mahkamah Agung, (MA). Dia ada gugatan Muldoko terhadap Demokrat. Tidakkah Kejagung dan MA dijadikan alat tekan istana untuk jegal Anies? Apapun dalihnya, soal Johnny G. Plate dan gugatan Muldoko di MA, publik tak dapat dikelabui. Ini upaya menekan Nasdem dan Demokrat. Karena capreskan Anies, pungkasnya. Dukungan Anies Baswedan mengalir deras. Pengamat nilai publik cium aroma politik dari penahanan Johnny G. Plate. Dilansir dari artaekonomi.co.id, pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto, menilai dukungan publik terhadap bakal calon presiden Anies Baswedan terus mengalir deras. Menurutnya, masyarakat telah mengetahui dan menyadari bahwa penangkapan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny Plate dalam kasus korupsi dipenuhi dengan aroma politik yang tak terelakkan. Hal itu disampaikan Gigin dalam akun Twitter pribadinya pada Kamis tanggal 18 Mei tahun 2023. Dukungan publik kepada Anies gak akan surut. Orang pada tahu kalau penangkapan Menkominfo syarat dengan aroma politik. Dukungan ke Anies akan membesar kalau nanti direkayasa seolah dia ikut menikmati hasil korupsi. Rakyat gak bodoh, ujar dia seperti dikutip dari Winewsworthy. Sebelumnya, bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh setelah Sekjen Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pada Rabu 17/5. Anies berujar, pertemuan tersebut diselimuti rasa prihatin atas kasus yang menimpa Plate. Namun, kata Anies, Surya Paloh nampak siap menghadapi peristiwa yang menimpa Partai Nasdem. Tadi di ruangan kita ngobrol, kita diskusi, kita menyampaikan dengan dekat, pribadi-pribadi yang tak bergeming, pribadi-pribadi yang teguh dalam sikap, memilih untuk menghadapi ini semua. Cobaan, tantangan yang muncul atas konsekuensi-konsekuensi, keputusan-keputusan, dengan keyakinan bahwa Tuhan, Allah SWT, akan berpihak kepada kebenaran, kata Anies saat konferensi pers di Nasdem Tower, Jakarta Pusat. Lebih lanjut, Anies mengaku bangga dengan Paloh karena memiliki sifat yang konsisten dalam memegang prinsip. Saya bangga memiliki abang seperti Bang Surya Paloh ini dan di dalam perjalanan kami lewati beberapa waktu ini. Seorang nasionalis sejati mengambil sikap untuk menyatakan kepada semua bahwa di negeri ini ada kesetaraan kesempatan. Bahwa di negeri ini semua mendapatkan perlakuan yang setara, ujar Anies. Karena itu, ujian tantangan yang dilewati, itu dilewati dengan rasa yakin, bahwa ini membawa pesan-pesan dan nilai kebenaran, sambung Anies. Maka dari itu, Anies yakin peristiwa ini dapat dilewati dengan baik. Tantangan besar insya Allah bisa dilewati bila keyakinan itu ada dan malam ini saya menyaksikan dari dekat, ucap Anies.